Halo teman-teman, kembali di channel kita IT Media Center. Kali ini kita membahas mengenai pengenalan dasar-dasar mikrotik dan konfigurasi dasarnya ya. Mungkin teman-teman yang bekerja sebagai IT atau kuliah di apakah itu teknik informatika atau sistem informasi, kebanyakan teman udah pada tahu itu apa mikrotik, atau mungkin teman-teman yang adik-adik yang di sekolah kejuruan yang jurusan TKJ pasti tahu mikrotik, karena di beberapa sekolah TKJ juga ini sering di ujian kompetensi ya, LKS ya, lembaga keterampilan siswa. Mikrotik sekarang udah berupa perangkat berupa router board. Jadi sistem operasinya mikrotik dicemplungin ataupun diinstal di router itu sendiri, yaitu berupa router board atau disebut dengan RB atau berupa router CCR gitu ya. Jenis mikrotik itu sendiri ada dua, mikrotik router OS, yaitu yang maksudnya tadi kita bisa installkan di PC. Kalau mikrotik router board sendiri itu sudah bawaan dari pabrik. Jadi nanti kita kalau mau ada kebutuhan implement di satu project atau di perusahaan, ya kita request sesuai dengan kebutuhan kita di sana, seperti itu. Secara umum fungsi mikrotik ada tiga ya. Yang pertama yaitu sebagai routing, menghubungkan dua network atau lebih. Kedua yaitu sebagai wireless, misalkan antara lokasi A ke lokasi B tidak bisa dijangkau dengan kabel, maka dipasang wireless. Ketiga sebagai internet gateway. Ya, internet gateway yaitu menghubungkan jaringan LAN kita ke jaringan WAN atau jaringan luar. Nah, gitu. Di dalam mikrotik sendiri banyak fitur yang bisa kita gunakan, sebagai VPN bisa, sebagai firewall bisa, DHCP bisa, limitasi bandwidth atau disebut dengan di mikrotik disebut dengan QoE ya, sebagai hotspot bisa. Dan banyak fitur-fitur yang lain yang bisa kita pakai di mikrotik. Terus ini tipe-tipe mikrotiknya RB750, RB92, RB443. Ini biasa dipakai RB443 ini untuk wireless ya, untuk outdoor. Jadi nanti pasang antena lagi, ada antenanya. Terus RB450G, ya, jadi portnya ini udah giga ya kalau pakai G. Terus RB941. Nah, ini sedikit penjelasannya apa artinya RB. Misal RB951, RB ini artinya router board, 9 ini artinya seri atau kelasnya router, 5 ini artinya jumlah portnya ya, misal. Jadi kalau 9, 5 artinya 5-nya itu jumlah portnya, 1 itu artinya ada satu wireless di dalam. Jadi gitu. Jadi sedangkan misal RB750, 7-nya itu artinya serinya seri ke-7, 5 artinya memiliki 5 buah port, 0 ini artinya tidak ada access point atau wireless. Sedangkan R2 ini artinya generasinya ya, generasi kedua. Jadi kalau ada R3 berarti release 3. Terus untuk CCR seperti ini ya tampilannya ya. Ini CCR. Ya, jadi CCR seperti ini. Di sini ini portnya port Ethernet. Ini portnya SFP ya, kita bisa colok SFP. Ini CCR 1036 12G, artinya ada port giganya 12 dan 4 SFP. Ini 4 biji SFP. Yang bawah ini adalah CCR 1072, artinya 1072 ada satu port giganya Ethernetnya ya. Ini ada 8 port SFP, jadi ada 8 SFP ya. Ini artinya, jadi SFP itu ada modul SFP lagi ditancap nanti di sini. Terus SFP itu nanti setelah ditancap baru kabel UTP yang dicolok ke situ ya.
Oke, jadi ini port ini 1 2 3 4, ada 8 port, itu SFP, ini Ethernet biasa. Port. Kita konfigurasi dasar nanti seperti ini ya. Kita masuk nanti konfigurasi dasarnya. Kita seperti ini goalnya. Yang kita konfigurasi adalah di sini mikrotiknya. Jadi mulai dari atas internet. Ini router, anggap ini IndiHome ya. IndiHome atau Speedy. IP-nya, gateway-nya 192.168.88.254 traffic 24 ya. Jadi biasanya ini kita nggak perlu setting, ini orang ISP punya. Jadi kita tanya gateway-nya berapa yang dikasih, atau ini kan IP private. Jadi kalau IP public ya tanya gateway-nya di sana berapa dan IP kita harusnya berapa gitu. Jadi topologinya ini yang kita pakai ya. Terus colok ke port 1, dicoret port 1, kita pakai IP 192.168.88. Di sini bukan 254 ya. Di sini udah 254, kita pakai misalkan 100 saja deh. 100 saja. Di port kedua kita pakai IP 192.168.0.254 ya. Jadi sedangkan di komputer nanti ini IP-nya. Nah, biasa mikrotik kalau baru pertama beli biasa itu settingan dari pabrik ya, gitu. Jadi oke, sebelumnya kita masuk dulu ke mikrotik, kita download dulu Winbox-nya seperti itu, software. Jadi ini Winbox ya. Jadi untuk ngakses mikrotik itu ada sebenarnya 3 macam. Dari Winbox itu ketika misalkan IP belum ada sama sekali di setting di mikrotik, kita bisa pakai Winbox karena dia bisa melalui MAC address ya. Kedua, setelah ada IP, kita bisa dari web config, bisa dari SSH atau telnet gitu. Jadi kita pakai yang Winbox ini aja dulu, download ini. Terus buka. Oke, seperti ini, kita refresh. Oke, udah muncul ya, ini kebaca MAC-nya. Jadi ketika pertama kali jangan diklik di IP ini ya, tapi diklik di MAC-nya ini. Karena kalau di IP, karena komputer kita belum di set di ini, dia nggak akan bisa. Jadi klik di MAC-nya ini. Kadang nggak ada orang keliru kok nggak bisa masuk karena diklik di IP. Sedangkan di mikrotik belum ada settingan IP sama sekali. Oke, setelah download, connect. Oke, kalau ada muncul seperti ini artinya belum ada settingan apa-apa. Kalau muncul seperti ini berarti kita perlu remove konfigurasi. Biasanya ada konfigurasi bawaan pabrik ya. Di remove konfigurasi. Ini adalah area dashboardnya ya. Di sini kita pakai Winbox 64 bit versi 6,25, tipe mikrotiknya atau routerboardnya RB750 Release 2. Arsitekturnya adalah MIPS B ya. Ini arsitekturnya. Jadi ini model dashboardnya. Nah, konfigurasi dasar. Nah, ini pengenalan di dashboard dulu ya. Ini kita bisa tambah di sini date, tanggalnya, terus ini timenya kita remove, terus bisa kita lihat tambah lagi di sini memorinya. Jadi seperti ini ya. Jadi kita bisa monitor di sini. Ini tanggalnya tanggal 2 Januari tahun 70. Nanti kita ubah ya. Oke, ini seperti ini. Di sini ada interface-nya. Jadi kalau ada RTR ini artinya running, kecolok ya ke perangkat yang lain. Di IP address ini kita bisa ngisi IP. Nanti kita praktekin cara ngisi IP. Ini adalah DHCP server, service-nya kita bisa set IP DHCP server di sini supaya komputer dapat IP secara otomatis. Ini DNS-nya, konfigurasi DNS nanti, domain name service. Ini adalah firewall-nya. Terus ini hotspot-nya. Ini kita bisa melihat neckbar atau mikrotik ini kecolok ke perangkat mana saja. Ini adalah untuk routing statiknya. Ini adalah service-nya. Jadi kita Winbox sekarang kita kan akan
akses melalui Winbox. Ini pakai port 8291. Ini Winbox. Ini bisa kita ganti. Biasanya untuk keamanan jangan dibiarin ini ya, diganti misalkan 2112 ya gitu. Biasa kita apply, oke. Jadi besok kita akses dari Winbox, kita menggunakan port ini, tidak pakai port 821. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk sementara kita biarin aja dulu. Nah, terus itu dulu. Nanti fitur-fitur lainnya kita ini hanya pengenalan dulu. Terus sistem ini bisa kita ngatur waktu. Terus lesson, ini lessonnya kita bisa cek level berapa lessonnya. Ini level 4 ya. Lesson itu mulai dari level 0 sampai 6 ya. Terus ini kita melihat logging, artinya melihat log aktivitas ya. Kalau di sini kita bisa terikut aktivitas sahabat di sini, dia disimpan, bisa tempat penyimpanannya di memori atau di disk. Terus apalagi di sini, terus kita bisa nambah user di sini. User misalnya ini kan sekarang usernya admin dan passwordnya belum ada. Misalkan kita buat di sini usernya, user ini khusus untuk monitor aja, jadi tidak bisa merubah konfigurasi apa-apa. Jadi kita buat di sini profilnya read aja. Read itu artinya hanya bisa membaca aja, tidak bisa melakukan perubahan konfigurasi, mengubah konfigurasi. Tapi kalau full dia bisa merubah konfigurasi. Kita kasih root, read. Mau kasih password boleh, misalkan 123 123, apply seperti ini. Jadi kalau monitor seperti ini ya, warna abu-abu. Nah, kita bisa buat di sini profile. Misalnya di sini kan bawaannya profile ada 3, full, read, dan write. Full ini dicentang semua. Read ini ya ada beberapa pilihan. Dia lokal, SSH, reboot, read. Jadi untuk perubahan dia nggak bisa ya. Terus write apa aja ini ya, defaultnya seperti ini. Nah, misal kita buat di sini hanya bisa ngerestart aja. Support misalkan grup support, kita kasih dia Winbox sama reboot. Jadi dia si profile ini hanya bisa nge-reboot ketika kita masukin user ke profile support ini. Terus kita buat user, misalkan user 1, profilnya apa? Kita buat support 123 123. Oke. Nah, ini ya. Terus kita masih di sistem. Ini paket-paket bisa kita lihat di sini. Ini misalkan IP versi 6 kan di sini kita bisa konfigurasi di MikroTik, cuman di sini masih redup, artinya belum aktif. Kita bisa enable di sini. Nah, setelah di enable perlu di restart, maka dia ini aktif. Kalau belum di restart aktif. Mana tadi sistem paket. Terus apa lagi? Nah, ini kita bisa mengatur waktu ya. Ini kita bisa mengatur waktu melalui NTP Indonesia. Artinya bagaimana? Nah, waktunya itu ini kan sekarang tanggalnya tanggal 2 Januari 70. Nah, ini kan bawaannya MikroTik. Sedangkan tanggal sekarang tidak seperti ini. Sekarang udah bulan 9 2021. Jadi kita nanti masukin IP-nya NTP Indonesia, maka akan nanti otomatis waktunya ini berubah. Tapi dengan catatan setelah MikroTik ini connect ke internet, karena sekarang belum connect kan. Nah, jadi kita masukin misalnya NTP-nya ya, berapa NTP. Ini kita masukin di sini 1. Saya biasa pakai ini ya. Terus 1 lagi ini ya. Terus ini dicentang ya, apply. Oke, waktunya belum berubah karena belum terhubung internet. Terus ini namanya MikroTik, dan nama ini bisa kita ganti ya. Ini MikroTik misalnya sistem identity di sini ya, sistem identity. Ini MikroTik kita ganti misalkan RB 750 misalnya PT apa, HGI, PT HGI
bisa seperti ini ya. Oke, makanya di sini berubah. Tadi mikrotip menjadi RB750 HGI. Ini misalnya ya. Jadi kita bisa ubah namanya. Terus ini new terminal. Nah, sebenarnya kita bisa ngisi IP lewat sini, IP address. Tidak mesti harus IP address. Nah, tapi untuk pemula ya nggak apa-apa melalui Winbox dulu semua. Nanti udah paham semua di Winbox ini, nanti masuk, karena ini CLI ini agak ya kalau belum terbiasa agak lama ya. Nah, misalkan IP address print. Nah, belum ada IP sama sekali. Detail. Terus interface Ethernet print. Nah, ada 5 nih kan. Nah, sesuai topologi ini, maka goal kita adalah sampai di sini internet akan bisa turun ya. Nah, di sini internet akan bisa turun di sini. Jadi langsung kita konfigurasi mikrotipnya, langsung kita setting ya. Oke, IP-nya port 1 192.168.88, kita kasih ini 100. Terus port 2 192.168.0.254. Nanti DNS-nya, lalu routing statiknya, yang terakhir nanti masquerade-nya, masquerade terakhir di HCP-nya, baru testing internet. Oke, ikuti ya stepnya. Topologinya seperti ini. Jadi gateway-nya 88254 ya. Jadi ini wewenangnya orang ISP. Jadi kita udah tanya ke ISP, ecek-eceknya seperti itu, berapa ya gateway-nya. Nah, tapi kalau dikasih kita username dan password ke sini ya syukur kita bisa ubah ini gateway-nya gitu. IP address di sini menunya dimulai dari IP address, isi IP-nya port 192.168.88.254, prefix 24 ya. Jadi networknya nggak perlu diisi ya. Kita tentukan di interface berapa. Misalkan kita interface 1 ya. Terus apply. Nah, bisa kita kasih komen, bisa. Misalkan mau kasih komen 1, boleh. Kalau mau dikasih komen 1 ya, bisa seperti itu. Kalau nggak dikasih komen nggak pengaruh juga. Terus kita isi di LAN-nya 192.168.0.254 Ethernet LAN, komennya LAN, huruf kecil aja deh, LAN prefix 24, apply. Oke. Nah, ini salah, kita ganti IP-nya, itu IP gateway ya, kita kasih 100 saja. Oke, udah berubah ya. Jadi Ether 1 port 1 IP-nya 100, Ether 2 192.168.0.254. Oke, sampai di sini ya untuk ngeset IP-nya. Nah, gimana kalau lewat CLI ngisi IP? Kita sedikit ya pengenalan CLI-nya. Ini ya. Ini lewat kita misal isi IP address add address misalkan 192.168.3.254.24 interface Ether 3 ya, karena Ether 2 udah kepake. Enter. Ini ya hasilnya. Nah, itu kenapa tanda miring dia, karena belum ada kecolok ke perangkat apa-apapun seperti itu. Udah, IP sudah selesai. Baru kita masuk ke DNS-nya. DNS-nya tadi kita sepakati IP-nya si mikrotik ya. Terus 888. Oke, kita centang ini allow remote request, artinya diwajibkan si host atau klien kita, si user memakai DNS ini kalau dicentang ini. Apply. Oke. Udah gitu kita cek DNS-nya lagi, sudah keisi ya.
Oke, sekarang routing statiknya, IP router destination address adalah 0000 prefix 0, artinya semua IP yang ada di internet yang ada di luar, dia gateway-nya melalui 192.168.88.254. Nah, sesuai topologi kita ya. Ini. Jadi artinya semua akses ini mau menuju ke internet yaitu 0.0.0 prefix 0 itu melalui gateway ini. Biasa disebut dengan ini routingan dewa ya. Nah, apply. Ini hasilnya ya. Nah, ini. Jadi itu aja. Langsung apply. Jadi yang lain biarin aja default seperti ini. Untuk masalah nanti ini distance scope itu di video lain kita akan bahas ya. Penting bisa dulu internet. Oke. Nah, sekarang kita coba ping ke gateway-nya dulu. Biasanya kita coba dulu ping ke gateway baru ke internet. Ping 192.168.88.254. Oke, replay ya. Kita cek IP kita, IP address, print. Nah, ini IP kita ya. Port 1 yang point to point ke ini ke modem router IndiHome. Ini adalah ke jaringan kita. Kalau yang saat ini ke laptop saya bisa langsung ke switch juga. Jadi dari switch nanti bisa ditebar lagi port-portnya ke host-host lain. Nah, kita ping ke 88 ya. Dari play ping 111 replay ya. Artinya Mikrotik sudah sudah reachable ke internet. Oke. Lalu terakhir DHCP server. DHCP server ini hanya opsional aja. Kalau kita aktifkan DHCP server, maka komputer kita di sini tidak perlu setting IP secara manual ya. Ini saya cek dulu IP-nya. Belum ada IP ya. Belum ada IP. Terus status. Ini belum ada, ini masih apa nama ini? IP Bogon ya. Nah, jadi belum ada IP, artinya belum ada dapat IP dari Mikrotik. Oke. Sekarang kita aktifkan supaya tidak perlu set IP secara statik atau manual ya. Jadi DHCP server, dari sini ada IP DHCP server, DHCP setup, pilih Ether 2 ya, karena Ether 2 lah yang turun ke LAN ya. Ini Ether 2, jangan salah pilih port ya. Next saja di sini. Gateway-nya pakai 254. Next. Range-nya sampai berapa? Kita kasih sampai range IP yang diberikan 1 sampai 25 aja ya. Nah, seperti itu ya. 1 sampai 25, ikutin aja dulu. DNS-nya ya ikutin aja seperti ini. Ini IP si Mikrotik, ini IP Google. Next. Oke, successful ya. Kita cek di sini. Belum ada ya. Belum ada list. Seharusnya kalau udah laptop saya dapat, di sini ada IP list dipinjamin. Ini sudah dapat ya. Artinya ini bahwa ada satu host yang sudah diberikan IP ya, yaitu laptop saya sendiri. Oke. Nah, kalau seperti itu saya coba tes internetnya dari CMD ya, ping 192.168. Saya ke gateway dulu, ke IP Mikrotik, replay ping 888. Nah, ini belum bisa internet
sepertinya ya. Masih time out. Nah, kita tes lagi di sini. Misal Kompas nggak ada nge-replay. Kenapa? Ada salah satu settingan lagi yang belum kita setting di Mikrotik. Nah, ini termasuk salah satu konfigurasi intinya ya, yaitu di NAT ya. Jadi IP kita IP private, jadi kita perlu konfigurasi NAT. NAT itu network address translate. IP private ditranslate supaya IP kita di sini dibaca internet. Nah, langsung saja IP firewall, terus NAT, terus klik tanda panah di sini. General chain, chainnya ada dua pilihan, ada destination NAT, ada source NAT. Nah, ini destination NAT. Nah, kita di sini pilih source NAT. Out interface-nya pilih Ether 1, yaitu yang menuju ke internet ya, atau menuju ke ini tadi, menuju ke router IndiHome atau menuju ke ISP. Lalu di sini pilih Accent, pilih Masquerade. Kalau mau kasih komen boleh. Sini NAT LAN, oke, boleh seperti ini. Ini sudah ada hitsnya ya, udah berarti sudah jalan. Nah, sekarang kita ping lagi. Oke, sudah replay internet. Oke, sudah replay. Ping 111 sudah replay ya. Sekarang kita tes internetnya. Nah, kalau tadi belum, sekarang udah bisa ya. Nah, sekarang kita beli misalkan detik, udah bisa ya. Oke, teman-teman, sampai di sini konfigurasi dasar Mikrotik. Untuk konfigurasi yang lain-lain, firewall, VPN, yang lain-lain tentunya nanti kita akan tetap bahas di video berikutnya ya. Sekiranya video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa subscribe, share, dan like ya. Bagi teman-teman yang subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya sangat-sangat menghargainya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.